Perkenalkan, nama saya Dian Dianita Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini kita akan mengamati simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis yaitu hubungan yang terjadi erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya dalam suatu habitat biasa. Kemudian, apa saja sih di simbiosis itu? Ada 3 simbiosis yang akan kita bahas kali ini, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang timbal balik atau menguntungkan antara keduanya. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga juga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan. Yang kedua yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya ada hubungan antara cacing dengan tumbuhan. Cacing diuntungkan karena mendapat makanan dari daun tumbuhan yang jatuh ke tanah. Sedangkan tumbuhan juga diuntungkan karena tanah menjadi gembur, membantu penyerapan air dan nutrisi. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan sebuah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satunya dirugikan dan yang lainnya diuntungkan. Yang pertama, hubungan antara kutu dengan kucing. Kutu diuntungkan dengan mendapat makanan dari tubuh kucing dengan menghisap darah di tubuh kucing. Sedangkan kucing mendapatkan kerugian, badan menjadi gatal-gatal, anemia, serta iritasi. Selanjutnya ada hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk juga diuntungkan karena mendapatkan makanan dari manusia dengan cara menghisap darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena badan-badan dan gatal bisa juga terjangkit penyakit DBD. Yang terakhir, benalu dan pohon mangga. Benalu diuntungkan karena mendapatkan air dan nutrisi dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena nutrisi diambil dari benalu, sehingga pohon mangga akan mati. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan suatu hubungan pada simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup merasa diuntungkan, sedangkan di pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Yang pertama, hubungan sirih dengan pohon inang. Sirih mendapat keuntungan dengan merambat pada pohon sehingga terbantu untuk mencapai cahaya dan melakukan fotosintesis. Sedangkan pohon yang dirambati tidak mengalami kerugian ataupun diuntungkan. Yang kedua ada anggrek dengan pohon atau inangnya. Anggrek merupakan tanaman epifit yang hidup menempel pada pohon dengan tujuan untuk mendapatkan tempat untuk tumbuh dengan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pohon tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Yang terakhir ada tanaman paku dengan pohon. Pohon berfungsi sebagai penyangga bagi tumbuhan paku. Tumbuhan paku menyerap air dan zat hara melalui udara dari lingkungan sekitarnya. Pohon yang dijadikan penyangga pada tumbuhan paku tidak dirugikan ataupun diuntungkan, karena tumbuhan paku tidak menyerap nutrisi dari pohon yang dijadikan penyangga.